Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Seperti kita ketahui, pada tanggal 10 Januari 2023, PDI Perjuangan merayakan ulang tahun emas, yaitu ulang tahun ke-50 yang digelar di JI Expo di Kemayoran, Jakarta. Buat PDI dan Mbak Puan sendiri, ulang tahun ke-50 tahun ini apa maknanya, Mbak? Ya, tentu saja ini bermakna khusus bahwa alhamdulillah Pak PDI Perjuangan bisa sampai umur 50 tahun. Ya. Umur emas. Atau 50 tahun itu kan biasanya dibilang tahun emas. Betul. Tentu saja dinamika naik turunnya ini sudah panjang sekali. Betul ya. Walaupun saya pun baru mengikuti secara langsung itu dari sejak tahun 2006. Nah, karena tahun 1999 dan lain-lain waktu itu saya hanya mengikut sebagai pengikut Ibu Mega. Jadi kemanapun Ibu Mega pergi, kebetulan saya ikut. Saya ikut merasakan bagaimana kemudian perjuangan dari PDI ke PDI Perjuangan. Jadi bagaimana ibu dan bapak saya harus sebut bapak saya karena saat itu ada almarhum Bapak Taufik Kimas yang berjuang bersama-sama untuk bisa membangun PDI menjadi PDI Perjuangan. Dan di tahun ke-50 ini tentu saja harapannya seperti Ibu Mega sampaikan, semoga PDI Perjuangan bisa menjadi 100 tahun menjadi partai yang kemudian bermanfaat bagi nusa dan bangsa untuk menjadi Indonesia Raya yang seraya-rayanya sesuai dengan cita-cita dari Bung Karno. Ya harapannya ya seperti itu, kita bisa berguna bagi masyarakat, bagi nusa dan bangsa, bagi Indonesia. Mbak Puan, sepanjang mengikuti perjalanan PDI Perjuangan 50 tahun, apa yang paling Mbak Puan tidak bisa lupakan? Banyak sekali banyak sekali pengalaman dan hal-hal yang nggak bisa saya lupakan. Ya bagaimana waktu Ibu Mega berjuang pertama kali menjadi mau menjadi ketua umum. Kan sudah secara de facto Sukolilo kan, waktu itu di Sukolilo saya ada. Saya datang ke situ. Kemudian terakhirnya Ibu Mega mengatakan secara de facto saya ketua umum PDI Perjuangan, namun tetap nggak diterima oleh pemerintah. Jadi pasang surutnya pasca Orde Baru sampai pasca reformasi itu bukan suatu hal yang mudah bagi PDI Perjuangan. Bahkan ada kuda tuli peristiwa 27 Juli kan waktu itu. Saya juga ada. Karena waktu itu ya saya tinggalin kan bareng serumah sama Ibu Mega. Apa Mbak Puan yang waktu kuda tuli itu yang Mbak Puan lihat dan Mbak Puan rasakan yang nggak bisa lupa? Adilan bagi satu perjuangan rakyat yang kemudian mengharapkan adanya perubahan dan perbaikan. Ya maupun memang pada saat itu kan nggak semua juga hal-hal yang bisa kita sampaikan itu bisa dilakukan secara bebas, terbuka. Jadi memang banyak sekali dinamikanya yang kemudian terjadi di lapangan. Rumah saya itu kan kemudian menjadi tempat berkumpulnya teman-teman atau kawan-kawan seperjuangan, para aktivis. Jadi saya menyiapkan dapur umumnya, ditugaskan oleh Bapak Ibu saya, kamu yang tanggung jawab sama dapur umum. Itu penanggung jawab dapur umum pada waktu itu bukan suatu hal yang mudah karena jadi orangnya datang terus, makan nggak habis-habis. Saya juga sampai bingung harus masak apa, masak apa yang cepat tapi bisa dimakan orang banyak. Dan waktu itu kan kondisi dapur umum nggak seperti ini, nggak ada juga kayak sekarang kan kita udah ada truk yang komplit, ada kompornya, dan mencari orang yang mau memasak itu juga nggak semudah sekarang. Karena kan dia bayangin sebagai partai atau orang-orang yang kemudian dalam tanda kutip tidak disukai oleh pemerintah pada saat itu kan orang juga ada yang banyak sekali yang takut untuk ikut berjuang bersama kami. Itu dan waktu itu saya masih mahasiswa ya. Bayangkan di rumah mahasiswa masih unyu-unyu kan tuh, masih kan harusnya menikmati masa remajanya dengan ya seperti layaknya remaja-remaja lain, tapi rumahnya tuh penuh dengan aktivis. Jadi saya harus urusin dapur umum. Jadi memang ya penuh dinamika yang seperti itu. Tapi saya melihat perjuangan ibu bapak saya itu kemudian menumbuhkan perasaan bahwa ya inilah satu perjuangan untuk mencapai satu hal yang dianggap benar, memang perlu satu pengorbanan dan semangat yang revolusioner. Mbak Puan pada waktu itu perjuangan puncak perjuangan Bu Mega, apakah Mbak Puan pernah merasa takut? Karena kan harus berhadapan dengan penguasa yang pada saat itu adalah mutlak kekuasaannya.
Bagaimana? Apa rasa takutnya ada, Mbak? Alhamdulillah sih nggak pernah merasa takut karena memang saya digembleng atau mungkin udah otomatis ya karena memang hari-hari seperti itu. Jadi saya melihat semuanya semangat, ibu saya semangat, bapak saya semangat, orang-orang sekitar saya semangat. Jadi nggak ada perasaan takut karena saya merasa bersama dengan orang-orang yang punya pemikiran dan visi dan cita-cita yang sama. Hanya ya ketidaknormalan mungkin ya, ketidaknormalan yang harus saya hadapi berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan yang mungkin itu merasa aduh kok gini. Tapi ya itulah satu perjuangan yang sekarang setelah saya dewasa, setelah saya sekarang mendapatkan kesempatan amanah seperti ini, saya baru menyadari bahwa itu adalah pelajaran yang sangat berharga. Yang luar biasa ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.